Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Anak-anakku siswa kelas 6 yang Bapak Guru banggakan, pada hari ini Bapak Guru akan melanjutkan materi tentang surah Al-Qadar, yang mana surah Al-Qadar itu Bapak Guru sampaikan tentang tugas yang lalu atau minggu yang lalu. Saat ini Bapak Guru akan menyampaikan lanjutannya. Nah, namun sebelum Bapak Guru melanjutkan materi di pagi hari ini, mari kita bersama-sama untuk membaca doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan buat orang lain. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqana sirril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik anak-anak kelas 6, kita akan lanjutkan tentang pelajaran kita surah Al-Qadar, di mana surah Al-Qadar ini merupakan urutan surah yang ke-97. Surah Al-Qadar ini terdapat daripada 5 ayat dan disebut dengan surah Makkiyah, yang mana surahnya ini diturunkan di kota Mekah. Setiap surah itu dari ayat pertama sampai terakhir, atau dari surah pertama Al-Fatihah hingga An-Nas, itu ada asbabun nuzulnya, ada penyebab-penyebabnya kenapa surah ini turun. Nah, sekarang kita bahas untuk surah Al-Qadar ini, kenapa Allah menurunkan surah Al-Qadar, bagaimana penyebabnya, asbabun nuzulnya apa, sebab-sebab turunnya itu apa yang menyebabkan surah Al-Qadar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzulnya surah Al-Qadar ini adalah suatu ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya di bulan puasa atau bulan Ramadan. Tiba-tiba tanpa ada alasan apa, Rasulullah tersenyum dengan sendirinya. Rasulullah tersenyum dengan sendirinya. Maka kemudian sahabat-sahabat yang lain ini kaget. Enggak ada hujan, enggak ada angin, tapi Rasulullah kok senyum. Maka ada sebagian daripada sahabat itu memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau itu tersenyum?" Kata salah sebagian daripada sahabat itu. Maka Rasulullah menjawab, "Saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat nanti, di mana pada hari kiamat itu di padang mahsyar semua manusia akan dikumpulkan di satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar, dan setiap manusia itu akan mengikuti nabinya masing-masing. Setiap umat mengikuti nabinya masing-masing. Nabi Adam punya umat, umatnya ikut. Nabi Nuh punya umat, umatnya ikut Nabi Nuh. Kita umat Nabi Muhammad mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikut nabinya masing-masing. Tapi ada satu nabi yang mana nabi ini tidak punya umat. Jadi nabi tidak punya umat. Bagaimana ceritanya? Siapa dia? Dia itu, kata Rasulullah, nabi yang bernama Sam'un al-Ghazi.
Sam'un Al-Ghazi ini hobinya berperang. Namanya Sam'un Al-Ghazi, artinya hobi perang. Setiap kali berperang dengan musuh kebatilan atau orang-orang yang dibenci dengan Allah, yang benci kepada Allah, dia perangi. Dan setiap berperang tidak pernah kalah. Perang sekarang, siapapun berapapun jumlah musuhnya, tidak pernah dia merasa kalah, menang terus. Akhirnya suatu ketika dari kerajaan ini mencari strategi, mencari kelemahan yang ada di pada Sam'un Al-Ghazi ini. Maka kemudian dibujuklah istrinya. Istrinya ini dibujuk dengan harta yang banyak, dengan emas, akan diberikan hadiah yang besar. Dipanggil oleh kerajaan itu, karena memang raja waktu itu adalah dolim. Yang diperangi adalah kerajaan pada waktu itu, dan para pengikutnya raja-raja yang dolim. Setelah itu, ketika menjelang tidur malam, ditanyalah suaminya ini oleh istrinya. Ditanya, wahai suami, kenapa engkau ini sangat hebat, sangat kuat, luar biasa yang tidak dimiliki banyak orang? Kamu setiap perang menang. Kekuatannya apa? Ada di mana kekuatan kamu? Maka karena yang bertanya adalah istri kesayangannya, dia pun menjawab, Allah memberikan aku kekuatan itu ada pada rambut. Kebetulan rambut Nabi Sam'un ini rambutnya agak gondrong. Ada yang mengatakan sampai sebahu, ada yang mengatakan sampai pertengahan dada sini, di sebelah sini. Agak panjang rambutnya. Dia bilang, kalau rambut saya ini dipotong sebagian saja, maka kekuatan saya nggak ada. Akan sirna kekuatan saya, akan binasa saya. Maka kemudian setelah bangun dari tidur, sang istri pun melaporkan kepada kerajaan yang memang musuh besarnya. Ya, setiap perang itu selalu kalah kerajaan ini. Dan pada nanti malamnya udah dimasukin oleh kerajaan-kerajaan itu oleh prajurit, sampai di situ diikat oleh istrinya, kedua tangan dan kakinya sudah tidak bisa bergerak lagi, kekuatannya sudah hilang, lumpuh. Akhirnya dibawalah ke kerajaan Sam'un Al-Ghazi ini. Sampai di kerajaan itu diikat kedua tangannya, diikat kedua kakinya. Bukan hanya sampai di situ, tapi matanya dibacok-bacokin, matanya ditusuk-tusukin sampai lumpuh, berdarah semuanya. Semalam, 2 malam, 3 malam disiksa. Malam keempat ini siksaan luar biasa. Kakinya dipukul dengan besi sehingga lumpuh, tidak bisa berdiri lagi. Malam keempat ini ketika orang sedang tidur lelap, Nabi Sam'un Al-Ghazi itu mengadahkan kepalanya ke atas. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah aku, berikanlah aku kekuatan, sembuhkan seperti semula. Kalau engkau sembuhkan aku, bisa melihat seperti semula, bisa diberikan kekuatan seperti semula, niscaya aku demi Allah akan berjuang di hadapan Allah, akan berperang di hadapan Allah, akan berperang demi Allah, yaitu selama 1000 bulan namanya. Dia bilang kalau sembuh kembali, pulih kembali, dia akan berperang selama 1000 bulan namanya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengabulkan doa Nabi Sam'un Al-Ghazi ini. Akhirnya yang tadinya diikat ke tiang besar di kerajaan itu ditarik, dan kemudian tiang itu pun jadi hancur. Semua kerajaannya yang ada di kerajaan, prajuritnya yang ada di kerajaan itu semua mati. Bahkan istrinya sendiri pun ikut mati. Nah, lalu kemudian setelah itu ini orang Nabi Sam'un Al-Ghazi ini kemudian berperang lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia akan terus berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang Bapak Guru cintai, apa yang bisa diambil hikmah daripada kisah Nabi ini? Yang pertama adalah yang menyebabkan turunnya surah Al-Qadar ini adalah Rasulullah bercerita bahwa Sam'un ini adalah Nabi. Sam'un ini Nabi, disebut Sam'un Al-Ghazi, jago perang. Yang kedua, perlu diketahui bahwa dulu di TV suka ada film namanya Samson, yang mana Samson itu juga diberikan kekuatan yang luar biasa, tapi kekuatannya ada di ketiak, ada di getek. Itu salah. Kalau melihat dari kisah ini, Sam'un itu adalah
nabi dan rasul, dan dia berperang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya ada di rambut, bukan ada di ketiak, ya. Ini perlu diluruskan. Namanya Sam'un. Kalau di Indonesia Samson. Walaupun juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, bahwa orang yang beribadah pada bulan Ramadan kemudian dia mendapatkan kemuliaan yang luar biasa, pada malam itu orang bisa beribadah lalu bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, maka orang itu sama dengan beribadah selama 1000 bulan namanya. Jadi kalau orang yang beribadah di bulan Ramadan lalu bersamaan dengan turunnya malam Lailatul Qadar itu, orang itu sama dengan beribadah selama 1000 bulan. Nah, barangkali itu yang dapat Bapak Guru sampaikan tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surah Al-Qadar, sehingga para sahabat itu tahu cerita tentang surah Al-Qadar. Maka kemudian kata sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah kami bisa berperang di jalan Allah, bisa mendapatkan pahala sebagaimana dilakukan oleh Sam'un Al-Ghazi? Lalu turunlah ayat ini, Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, turunlah ayat ini, maka orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dia akan mendapatkan pahala 1000 bulan namanya. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang setiap tahun kita berpuasa di bulan suci Ramadan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, Bapak Guru akan memberikan tugasnya adalah coba kalian simpulkan daripada kisah yang Bapak Guru sampaikan tadi tentang surah Al-Qadar, asbabun nuzulnya atau sebab-sebab turunnya. Kalian simpulkan apa aja yang disampaikan oleh Bapak Guru, kalian kerjakan tugas itu. Barangkali itu yang dapat Bapak Guru sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.